Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada forum diskusi kita pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti forum diskusi kita pada hari ini. Nah, sebelum forum diskusi kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang ingin memimpin doanya? Baik, saya persilahkan. Oke. Nah, dengan adanya berdoa tadi, kita berharap apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kita. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah pernah tahu apa itu bimbingan kelompok atau ada yang sudah pernah ikut dalam proses bimbingan kelompok? Nah, jika belum, saya jelaskan tentang apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau kelompok yang pada hari ini Ananda semua yang menjadi anggota kelompoknya dan saya yang menjadi pimpinan kelompok. Dan topik yang dibahas di dalam bimbingan kelompok ini yaitu yang bersifat umum, yang artinya bukan masalah pribadi. Dan tujuannya apa? Nah, tujuannya agar kita memperoleh pemahaman baru, dapat melatih atau mengembangkan komunikasi Ananda semua dan juga menggali potensi-potensi yang Ananda semua miliki. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita duduk melingkar seperti lingkaran, tidak ada yang membelakangi ataupun dibelakangi. Supaya apa? Nah, agar antara satu dengan yang lain dapat saling berinteraksi. Dalam kegiatan ini, Ananda semua diharapkan untuk terbuka dan sukarela untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun pendapat yang Ananda pikirkan. Nah, selain terbuka dan sukarela, di sini Ananda semua juga diharapkan untuk terlibat aktif baik dalam proses diskusi kita maupun di luar dari kegiatan diskusi kita. Dalam kegiatan ini, Ananda juga diminta untuk memiliki sikap tenggang rasa yang artinya saling menghargai satu sama lain. Jika ada Ananda yang tidak sependapat, boleh Ananda sampaikan dengan cara bahasa yang sopan. Dan juga jika ada pertanyaan, jawaban, sanggahan ataupun pendapat lain, Ananda boleh acungkan tangan terlebih dahulu sebelum berbicara agar proses diskusi kita ini dapat berjalan teratur. Selain itu, dalam kegiatan ini yang kita bahas itu bukan masalah pribadi, melainkan masalah umum. Nah, nanti jika dalam proses diskusi kita nanti ada bahasan yang menyinggung atau salah satu di antara kita, maka masalah tersebut menjadi rahasia kita, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Apakah bersedia? Nah, baiklah, sebelum proses kegiatan kita mulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, di sini saya yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Rosalia Indah. Saya alamatnya di Ambai dan saya sedang menimba ilmu di IAIN Kerinci dengan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Nah, silakan untuk Ananda semua juga berkenalan agar kita lebih akrab satu sama lain. Nah, setelah kita perkenalan tadi, agar kita semakin akrab, nah di sini saya punya satu permainan, yaitu permainannya namanya rangkaian nama. Nah, cara permainannya yaitu jika temannya si A
boleh menyebutkan nama panggilan dan juga warna kesukaan. Contohnya misal nama saya A, warna kesukaan saya warnanya misalnya pink. Nah, berikutnya si B menyebutkan nama si A dulu, baru menyebutkan nama berikutnya. Misalnya untuk bagian si B, si A warna favorit pink, saya B warna favorit saya biru, dan begitu seterusnya bergiliran sampai setidaknya kita 1,5 putaran ya. Nah, baik, kita sudah melakukan permainan rangkaian nama dan tentu kita sudah semakin akrab. Baik, kita akan memasuki kegiatan diskusi kelompok kita. Apakah Ananda semua sudah siap? Apakah Ananda semua sudah siap? Nah, baik. Kita akan mulai memasuki kegiatan diskusi dengan topik yang dibahas, yaitu topik umum, yaitu yang artinya berada di luar dari pribadi kita. Topik tersebut adalah topik yang sedang viral atau hangat dibicarakan sekarang ini. Misalnya berita yang sedang beredar sekarang ini yaitu tentang penyakit ginjal misterius misalnya, atau penyetopan sirup-sirup untuk anak-anak. Nah, baik, di sini saya Ananda semua saya berikan saya persilahkan untuk memikirkan satu orang satu topik bahasan yang kira-kira akan dimunculkan dalam proses kegiatan diskusi kita pada hari ini. Nah, kira-kira siapa nih yang ingin memunculkan topiknya terlebih dahulu? Baik, di sini kita sudah punya 10 topik bahasan dan tentunya semua menarik dan penting untuk kita bahas. Tapi tidak mungkin ke 10 topik yang Ananda semua sampaikan ini kita bahas dalam satu waktu ini. Jadi Ibu minta kita sepakati kira-kira nih topik siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Perlu diingat, semua topik yang Ananda munculkan itu semuanya penting untuk kita bahas. Tapi kira-kira topik siapa nih yang penting untuk kita bahas? Kita harus sepakati terlebih dahulu. Kita sudah sepakat jika topiknya si A kita bahas terlebih dahulu. Betul demikian? Nah, jika kita sudah sepakat topik si A yang akan kita bahas terlebih dahulu, maka kita persilahkan kepada si A untuk menyampaikan tentang topiknya dan mengapa topiknya penting untuk kita bahas. Nah, kami persilahkan si A untuk menyampaikan topiknya. Baik, terima kasih A telah menyampaikan topiknya. Nah, di sini A telah menyampaikan atau menjelaskan tentang topiknya. Itu artinya topiknya si A menjadi topik kita bersama. Jadi topiknya si A kita bahas secara bersama-sama. Yuk kita bahas bersama kira-kira nih siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu tentang topiknya si A. Boleh, saya persilahkan. Baik, kita sudah melakukan atau membahas topik kita secara mendalam. Jadi di sini kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan tentang topik bahasan kita tadi? Saya persilahkan. Nah, baik, kita sudah menyimpulkan topik bahasan kita. Selanjutnya dari kegiatan ini saya persilahkan Ananda semua untuk menyampaikan kira-kira apa yang telah diperoleh dalam proses diskusi kita. Boleh itu pemahaman ataupun pengetahuan baru. Silakan Ananda semua sampaikan. Baik, kita semua masing-masing sudah menyampaikan apa yang diperoleh selama kegiatan diskusi kita. Selanjutnya, apa pesan dan kesan yang Ananda temukan
apa pesan dan kesan Anda dari kegiatan kita pada hari ini. Jika begitu, kira-kira kegiatan seperti ini kita lanjutkan atau tidak? Nah, jika iya, kapan dan di mana? Baik, kita sudah sepakat. Kita jumpa lagi di ruangan ini pada jam 10 hari Kamis. Sepakat ya? Ya, oke, baik. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan keaktifan Ananda semua dalam mengikuti kegiatan ini. Saya sangat terkesan karena banyak yang aktif dan semoga pada kegiatan yang berikutnya sudah semakin banyak yang aktif. Dan selanjutnya, apakah kegiatan kita hari ini sudah bisa kita akhiri? Baik, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, banyak maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.